Salam, Horas, Benjua-jua, Juah-juah, Dahobu, Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudariku di dalam channel Langsung Sitorus ini yang kita gunakan untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 11 Mei tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Jubilate. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan kita dapat memetik manfaatnya untuk kehidupan berjemaat kita, bergereja kita, dan berkepercayaan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca dari Kolose 1 ayat yang kedua B. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari Wahyu 7 ayat 9 sampai ayat 17. Kita baca. Judulnya orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dari keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan diikuti orang-orang lain juga. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan yang menjadi tema perenungan minggu itu adalah Allah menggembalakan umatnya. Allah menggembalakan umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, cerahi pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami firman-Mu itu dan kami punya pengharapan yang kuat akan kehidupan kekal yang akan kami terima daripada-Mu, dan kami akan menikmatinya di dunia ini sebelum kami ke sana. Dalam Yesus Kristus kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Yohanes bekerja di Pulau Patmos setelah dia dibuang dari Efesus oleh pemerintah Romawi yang kejam. Semasa pemerintahan Domitianus yang melakukan pengejaran, penyiksaan kepada umat Kristen atas pengaduan orang-orang Yahudi. Dan kaisar itu menuntut agar dialah yang harus disembah sebagai Allah, bukan Yesus Kristus, bukan Allah, bukan siapa-siapa, tetapi harus Domitianus menjadi dewa mereka. Tapi kedewaan daripada Tuhan Yesus Kristus bukan seperti kedewaan Domitianus itu. Kalau Domitianus jadi dewa, itu alas klaimnya sendiri, atas kata-katanya sendiri. Tetapi Yesus yang telah naik ke surga setelah mengalahkan kematian, bangkit dari kematian, dan duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah, dan dia itu menjadi sembahan orang Kristen bukan karena sebutan-sebutan orang Kristen demikian, melainkan itu pengakuan atas pekerjaan Tuhan yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus, yakni melalui firman-Nya yang menjadi manusia, bekerja di antara manusia, menunjukkan dan menyatakan jalan keselamatan kepada manusia, dan rela menderita untuk memenangkan manusia itu agar menjadi warga kerajaan surga baik di bumi maupun di surga. Dia rela dihukum mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, setelah dikuburkan, tetapi dia mengalahkan kematian itu, bangkit di hari pertama minggu itu, hari ketiga setelah dia mati. Lalu dia bekerja untuk mengukuhkan, memperkuat murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah yang datang di bumi, dan menyuruh mereka memberitakan Injil ke seluruh makhluk, dan harus rela menderita karena mereka berhadapan dengan pemerintah-pemerintah duniawi ini yang berdosa. Dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh bangsa-bangsa, dan di sana akan berhadapan dengan orang-orang yang menyembah roh-roh jahat dan yang sangat membenci mereka dan bahkan menyesah mereka. Tetapi mereka harus tidak mau mundur walaupun menderita, karena kesetiaannya memberitakan Injil. Mengapa harus tidak mau mundur? Karena Tuhan Yesus menyediakan upah yang sangat luar biasa bagi murid-muridnya yang setia, mau menderita oleh karena namanya. Bahkan kalau mereka kehilangan nyawa, Tuhan akan mengganti nyawa mereka. Mereka itulah yang dibasuh dengan darahnya yang tercurah di Bukit Golgota, disucikan dengan air yang tertumpah dari dadanya, dan di hari
sukacita yang ada di surga, mereka datang. Yohanes melihat itu dan memberitakannya kepada orang-orang Kristen di zamannya. Didokumenkan untuk kita ketahui bahwa pertama-tama dari orang Yahudi, ya, ada 144.000 masuk surga, artinya 12 kali 12, ya, 12 suku bangsa Israel dan 12 rasul mentobatkan mereka mengikut Yesus Kristus, ya. Dan angka 14.000 itu juga merupakan angka sempurna. Dan kemudian Yohanes menyadari bahwa pengikut Yesus Kristus bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi terutama dari kaum non-Yahudi, dari segala bahasa, segala bangsa dan suku bangsa, dan mereka bersatu menjadi satu kawanan besar, ya, yang tidak terhitung banyaknya. Dari itulah kita mendapat kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menginginkan seluruh bangsa-bangsa dengan berbagai bahasa itu masuk dalam kerajaannya, dan tidak ada yang ketinggalan. Tetapi masih banyak bangsa-bangsa yang tidak mau, bahkan membenci Tuhan Yesus Kristus dan membenci para pengikut-pengikutnya. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa siapapun orangnya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau rela menderita membela kebenaran Yesus Kristus, semuanya itu mendapat kebahagiaan luar biasa di surga kelak. Dan surga orang Kristen itu bukan seperti surga umat beragama lain, karena di sana tidak ada kehidupan dengan seksual. Di sana tidak ada makan dan minum, karena mereka semua berupa roh, ya, roh yang nyata dan berwujud. Mereka tidak punya air mata, tetapi mereka punya air kehidupan yang akan dibagikan kepada semua orang untuk kehidupan yang kekal. Jadi beda dengan yang diangan-angankan oleh umat beragama lain. Dan mereka tidak berinkarnasi lagi atau reinkarnasi, melainkan mereka menikmati kehidupan kekal dengan penuh kesucian dan kebahagiaan di surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tepat apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu dia mengajar murid-muridnya, banyak rumah di rumah Bapakku, sehingga aku pergi untuk menyediakannya untuk bagi kamu semua. Walaupun sudah dari sejak tahun 0 atau tahun 1 Masehi, sudah mungkin lebih dari triliunan manusia yang masuk surga, tetapi masih longgar lagi. Masih banyak tempat bagi kamu, datanglah di Amaria. Jangan hanya orang-orang yang terdahulu dari kita yang akan menikmati kehidupan surgawi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jangan sungkan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah sekarang. Tak usah kita berpolemik. Siapa rupanya di surga itu? Anak domba, ada tahta, ada Allah. Semua itu menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menggembalakan umatnya, menggembalakan bangsa-bangsa dari seluruh bahasa, dan dia menjadi gembala yang baik seperti dikatakan Tuhan Yesus waktu dia di dunia, akulah gembala yang baik. Artinya dia tidak pemimpin yang diktator,
Dia tidak menjadi raja ya yang diktator, enggak. Tetapi gembala yang sangat menyayangi umat gembalaannya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 23 itu, bahwa dia menuntun setiap domba-dombanya ke padang rumput hijau, ke mata air bersih, ya, bahkan mata air kehidupan. Tidak ada nabi, tidak ada suruhan Tuhan, dan tidak ada anak Allah yang dikenal di agama-agama lain yang dapat memberikan seperti itu kepada manusia. Gak ada. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikannya. Dan dia akan datang kembali ke dunia ini untuk melihat bagaimana manusia, dan mengajak sekali lagi agar manusia datang kepadanya sebelum terlambat memasuki penghakiman terakhir itu. Anak domba menurut Yohanes yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, inilah anak domba yang memikul dosa dunia katanya. Dan itulah gembala kita, anak domba ini. Mengapa ya? Sekali lagi Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan domba-domba gembalaannya, agar tidak ada ketakutan di antara semuanya. Ya, jadi anak domba menggembalakan anak domba untuk kehidupan yang kekal. Luar biasa itu. Seperti dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa, bahwa manusia, firman yang menjadi manusia, memberi keselamatan kepada manusia, agar manusia tahu ya bahwa manusia itu sangat dipedulikan, diakrabi, dan memang itulah tawaran terbaik kepada manusia. Dan kalau itu ditolak, murka yang luar biasa akan ditimpakan kepadanya. Anak domba Allah yang telah selesai memikul dosa manusia terus menjadi gembala umatnya, agar mereka semua tahu untuk menyembah Allah yang benar. Allah kita itu bukan Allah batu, ya, seperti diyakini orang lain, karena kewahidan daripada Allah mereka, dia itu tidak bisa menjadi manusia, tidak mampu menjadi manusia, ya. Tetapi Tuhan kita yang Maha Esa itu mampu menjadi manusia, sama seperti manusia kecuali dalam dosa, dan bersama-sama dengan kita senantiasa di dalam rohnya. Dan banyak sekarang yang mengalami kehadirannya. Baru-baru ini diberitakan di YouTube bahwa Tuhan Yesus melakukan penampakan di Gaza. Mudah-mudahan itu benar. Dengan demikian banyak yang bertobat dan mengikut Yesus. Dan peristiwa-peristiwa itu telah berulang kali terjadi tengah-tengah umat manusia ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya lagi di Yerusalem, di Mekah, dan juga di Damaskus, dan di mana-mana Tuhan menginginkan manusia bertobat kepadanya, menjadi pengikut setia baginya. Manusia bereaksi dengan benar atas kehadiran Tuhan itu, yakni dengan mengatakan, keselamatan ada di tangan Allah kami yang duduk di atas tahta dan anak domba. Ya, itulah ya, keselamatan bagi Allah katanya. Keselamatan ada di tangan Allah kami, itu artinya. Dan keselamatan itulah yang dianugerahkan melalui anak domba yang dikhususkan untuk memikul dosa manusia, dan itu telah selesai, dan sekarang menggembalakan kawanan domba Allah. Keselamatan itu adalah hal yang sangat mahal. Sampai sekarang miliaran manusia mencari keselamatan, tapi tetap menempuh jalan yang sia-sia. Tuhan sangat merasa kasihan kepada mereka, sehingga Tuhan menawarkan keselamatan itu
Jangan kau capek anakku untuk mencari keselamatan. Hanya datang kau kepadaku dan menerimanya. Cuma-cuma. Hanya satu yang perlu kau berikan kepada, kata Tuhan Yesus, hatimu dan percayamu. Hanya itu, sehingga keselamatan itu menjadi milikmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan hanya manusia yang diselamatkan dan telah disucikan dan berjubah putih itu yang menyembah di hadapan Tuhan, tetapi malaikat-malaikat surgawi semua mengelilingi tahta Tuhan dan menyembah di hadapan Allah dan mengaminkan segala puji-pujian, kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat serta kekuatan kekuasaan bagi ada pada Allah kita sampai selama-lamanya. Dan memang harus sampai selama-lamanya, bukan terukur waktunya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau siapapun yang ingin kekal hidupnya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Langkahkan kakimu dan pikiranmu hanya selangkah saja dan pegang tangan Tuhan Yesus dan katakan, aku percaya kepadamu ya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dialog yang ditujukan oleh Yohanes kepada kita, yang menanya, dari mana datangnya yang pakaian putih ini, katanya. Yang bertanya sudah tahu, tapi dia tanya semacam pertanyaan retorika, ya, agar orang tahu bagaimana itu terjadi. Ya, itulah semua yang tak terhitung, ya, banyaknya, tak terhitung banyaknya. Itu hebatnya kasih Tuhan terhadap semua bangsa-bangsa di luar non-Israel, ya, semua bangsa-bangsa yang bukan Israel. Pintu surga sangat terbuka bagi mereka semua. Dan kiranya tidak ada suku bangsa yang menjadi ketinggalan, tetapi mereka datang berduyun-duyun kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita, di tangan Tuhan kita ada keselamatan. Dan kita pun jangan sampai orang yang menjadi ketinggalan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Darah Tuhan Yesus yang menyucikan, darah Tuhan Yesus lebih hebat dari kimia pemutih yang kita kenal sekarang ini, ya. Tidak ada imbangannya itu. Menjadi putih berlinang-linang. Ya, kita seperti malaikat-malaikat yang menampakkan dirinya sewaktu kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih indah dari situ, ya. Tidak ada yang lebih indah. Penyucian, pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan melalui darah anak domba itu menjadi kesatuan kita. Walaupun di surga itu semua bahasa bisa digunakan, tetapi mereka saling mengerti, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka Tuhan Yesus menganjurkan bahasa-bahasa di dunia ini juga tidak perlu mati. Tidak perlu hanya satu bahasa seluruh manusia seperti di zaman Nimrod itu, ya. Sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki bahasa masing-masing. Dan itu sangat dihormati oleh Tuhan kalau bahasa itu digunakan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, mengaku bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Kasih, dan Maha lainnya, yang mempedulikan kehidupan manusia di dalam hidup damai sejahtera. Anak domba Allah berada di tengah-tengah kita untuk menggembalakan kita. Baik yang sudah ada di surga sekarang dan juga di kerajaan Allah di bumi ini, digembalakan oleh Tuhan semua. Mengapa harus sebutan menjadi gembala? Karena Tuhan kita itu bukan sekedar presiden, bukan sekedar raja, bukan sekedar perdana menteri, atau bukan sekedar pemimpin bagi kita, tetapi Dia adalah gembala. Gembala yang berkurban memelihara domba gembalaannya, ya. Kalaupun ada dombanya yang menanduk gembalanya,
Dia sangat baik hati mengenju itu. Dia sangat baik hati untuk mengembalikannya kepada jalan yang benar. Yang penting sekarang kita domba-domba liar, ya, domba-domba binal harus mau kembali di dalam pidukan kasih Kristus. Ya, Allah menghapus segala air mata, dan memang tidak punya air mata lagi kalau di surga. Di bumi ini kita pun punya air mata, tetapi air mata kita dihapus. Mengapa? Di dalam setiap penderitaan yang kita alami, yang jenis apapun itu, Tuhan selalu menunjukkan pengharapan yang indah di balik penderitaan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di surga tidak ada lagi air mata memang, karena semua hidup ibarat malaikat surgawi. Ya, yang ada di surga adalah mata air kehidupan. Ya, mata air kehidupan, dan itu yang mengalir sepanjang masa untuk dinikmati oleh manusia. Mungkin mata air kehidupan itu tidak seperti mata air yang ada di umbul-umbul kita ini, ya, tetapi mata air yang benar-benar menghidupkan kita selaku makhluk rohani, makhluk surgawi, ya, yang seperti malaikat di hadapan Tuhan. Dan kita di dunia ini, apakah kita bisa memiliki mata air kehidupan? Bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Kitab suci kita diberikan kepada kita sebagai petunjuk jalan mendapat mata air kehidupan itu. Maka rajinlah membaca kitab suci kita. Rajinlah, karena dengan demikian kau akan dapat menikmati air kehidupan yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mendapatkannya, bahwa tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Itu kehidupan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Siapa yang telah memiliki air kehidupan itu, dia dapat mengatasi segala penderitaan dan pergumulan hidup di dunia ini. Dan tidak sia-sia kita memilikinya. Oleh karena itu, mintalah agar kepadamu dianugerahkan air kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas pencerahan yang telah dapat kami terima melalui perenungan atas firman-Mu. Berkatilah itu bagi kami. Berkati jugalah seluruh bangsa kami. Dan kami memohon agar seluruh bangsa dan suku bangsa di Indonesia ini menyambut firman Tuhan air kehidupan itu yang tertera di dalam Alkitab, dan mereka menjadi bagian dari kerajaan-Mu semuanya. Oleh karena itu, sentuhlah hati orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahkan orang-orang yang berusaha menolak Engkau. Karena Kau lebih kuat dari kami. Kami orang-orang yang tidak berdaya, tapi Kamu dapat menyentuh, walaupun hanya dengan sentuhan 1 sentil saja. Orang-orang akan terkejut dan bertobat dan mengikut Engkau di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.